Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, pada sore hari ini, kita kembali bisa berjumpa live interaktif Instagram. Saya pribadi menyampaikan pada kesempatan ini adalah dengan minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin, Dewan Guru beserta staf dari SMP Islam Mustari kepada seluruh hadirin, Bapak, Ibu, orang tua, kakak, alumni, beserta peserta didik dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP Islam Mustari. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berdiskusi, berbincang-bincang live interaktif Instagram pada hari ini di hari Senin yang spesial pada kesempatan ini, yang mana pada hari ini bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 sampai dengan tahun 2020 ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dengan salah satu alumni dari SMP Islam Mustari yang juga pernah mengenyam pendidikan 3 tahun di SMP Islam Mustari. Nah, nanti kita akan berdiskusi dengan kalau disapa dipanggilnya yaitu Kak Ujang Sawajir. Nah, nanti seperti apa dan bagaimana, karena kita akan berdiskusi, temanya kali ini berhubungan dengan tema berkaitan dengan Pancasila di mata remaja dan pemuda milenial. Nanti seperti apa dan bagaimananya nanti kita akan berdiskusi kurang lebih selama 30 menit ke depan bersama Kak Ujang Sawajir. Nah, perlu dibacakan pada kesempatan ini, Kak Ujang Sawajir ini sekarang sebagai mahasiswa di salah satu mahasiswa di Institut Pertanian Yogyakarta. Dahulu sudah 3 tahun berpendidikan di SMP Islam Mustari dan sekarang sudah menginjak mahasiswa Institut Pertanian Yogyakarta. Nah, seperti apa dan bagaimana perbincangan pada sore hari ini, nanti kita akan komunikasi langsung dengan Kak Ujang Sawajir. Nah, perlu juga Bapak Ibu serta seluruh kakak alumni dan juga yang menyimak pada kesempatan kali ini, bahwa di kesempatan kali ini SMP Islam Mustari membuka pendaftaran baik itu secara offline maupun online. Kalau untuk online itu bisa lihat di sorotan Instagram, itu bisa mengirimkan link, ya, menuliskan link, dan juga nanti akan berkomunikasi dengan Pak Nuril. Bila offline pendaftaran, sekolah membuka hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, jadi Bapak Ibu putra-putrinya yang akan mendaftarkan bisa mendaftarkan secara online maupun secara offline. Oke, seperti itu. Jadi untuk pendaftaran tahun ajaran 2020-2021. Oke, baik, kita sambil menunggu komunikasi, kita akan bacakan di sini prolognya, ya, narasumbernya dengan Kak Ujang Sawajir
ada beberapa prestasi yang dicapai di salah satu kampusnya di Institut Pertanian Yogyakarta. Pernah juara 2 lomba karya tulis ilmiah tahun 2017, dan juga Kak Ujang Sawajer mengikuti beberapa organisasinya yang bergerak di bidang kemahasiswaan, tentunya diantaranya Forum Pembaruan Kebangsaan Kesbangpo di Yogyakarta, lalu juga inovasi kreatif, ya, pembuatan karya tulis ilmiah, dan juga pernah jadi pengurus besar Sylvia Indonesia. Nah, luar biasa. Pada perbincangan kali ini nanti kita akan coba diskusi ini sambil menunggu, ya, pembicaraan dengan Kak Ujang Sawajer. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu. Nah, sambil menunggu, jadi Bapak Ibu dan semua yang menyimak pada kesempatan ini, nanti kita tema kali ini adalah tema yang berhubungan dengan hari lahir Pancasila. Seperti apa sih dan Pancasila di mata remaja dan pemuda? Ya, ini akan lebih 30 menit ke depan diskusinya. Kita akan dulu. Nah, kita akan coba akan sapa Kak Ujang. Komunikasi sambil menunggu komunikasinya. Oke. Baik, Assalamualaikum pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang, ya, di hari ini, di hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2020. Dan kesempatan kali ini kita akan berdiskusi Bapak Ibu serta adik-adik dan juga alumni angkatan di berbagai angkatan serta siapapun yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kita akan berdiskusi pada hari ini dengan salah satu alumni SMP Islam Mustari dan sekarang sudah menginjak sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, ya, di Yogyakarta, Institut Pertanian Yogyakarta. Oke, ya. Nah, seperti apa dan bagaimana pada perbincangan ini? Tema kita kali ini yaitu tema yang berhubungan di mana hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, dan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni, ya, dan bertepatan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu serta putra putri serta siapapun yang menyimak pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi secara jauh langsung, ya, 30 menit ke depan dengan Kak Muhammad Ujang Sawajer. Seperti apa Pancasila di mata remaja dan pemuda milenial. Nah, perlu juga Bapak Ibu ketahui serta seluruh hadirin bahwa Pancasila ini adalah salah satu fondasi dasar negara dan mungkin akan berbeda pandangan, ya, yang mana dengan kondisi yang saat ini bangsa dan negara kita ini sangat global, yaitu dengan teknologi yang saat ini yang berbeda dahulu dengan sekarang. Nah, seperti apa dan bagaimana? Oke, kita akan sapa langsung kepada Pak. Assalamualaikum, Kak Ujang. Ya. Bisa mendengar? Oke.
Bagaimana kabarnya Kak Ujang pada sore hari? Alhamdulillah baik Pak. Iya baik alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ya. Eh, Meskipun sekarang suasananya ya, di mana 3 bulan hampir 3 bulan ini harus di rumah aja dengan kondisi mewabah COVID-19 ini, tapi perbincangan ini tidak mengurangi semangat ya, karena hari ini adalah bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ya, di mana pada 75 tahun yang lalu ya, salah satu pendiri negara yang juga memberikan penyemangat sehingga hari ini diperingati pada 1 Juni tahun 2020. Oke, Kak Ujang, hari ini dengan perbincangan kali ini dengan tema saat ini ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya di kesempatan ini. Ada yang belum kenal, silakan untuk menyampaikan profilnya serta sekarang berarti mahasiswa tingkat berapa dan di kampus apa? Silakan. Oh ya, baik, terima kasih sebelumnya ya pada Pak Yudi telah menyelenggarakan live interaktif ini ya Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yudi sama SMP Islam Lestari yang telah memberikan kesempatan bagi saya gitu ya Pak. Sebelumnya saya mau minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Pak buat semuanya. Iya. Sama buat guru-guru sama jajaran yang ada di SMP Al Lestari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ujang Sawajir, bisa dipanggil Kak Ujang, gitu, Kak Uj biasanya, kayak gitu. Terus saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kehutanan di salah satu perguruan tinggi di Institut Pertanian Yogyakarta. Kebetulan saya ngambil prodinya di manajemen kehutanan Pak. Jadi lebih ke tata kelola kehutanannya kayak gitu. Oh gitu, ya. Ya, lockdown ya Pak. Seharusnya saya wisudanya dipercepat karena jadi ada pengumuman kalau wisudanya saya ikut di September gitu Pak. Dengan kondisi sekarang ya. Iya benar Pak. Terus saya aktif di kampus maupun di luar kampus. Salah satunya di kampus saya aktif di Perhimpunan Mahasiswa Kehutanan Nasional juga Pak. Ya, terus selain itu saya aktif di berbagai UKM yang ada di kampus, entah itu himpunan Islam ataupun yang menjuluk terhadap penelitian maupun pengembangan di bidang organisasi ini. Terus selain itu saya aktif di ini juga Pak, di kader pembauran kebangsaan di salah satu Kesbangpol DIY itu, dari Kesbangpol DIY. Ya, terus saya aktif di di Somal, sekretaris bersama mahasiswa lokal. Jadi itu seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Kalau untuk Jogja sendiri ada namanya Ikatan Mahasiswa Yogyakarta. Jadi itu salah satu organisasi tertua di Indonesia. Dari zamannya Soekarno juga itu udah ada Pak. Jadi kebetulan. Oh gitu. Kalau di Jakarta juga ada namanya IMADA, Ikatan Mahasiswa Jakarta. Di Surabaya ada GMS, Gerakan Mahasiswa Surabaya. Terus di Pontianak ada IMAPON, Ikatan Mahasiswa Pontianak, dan lain sebagainya. Ya banyak ini ya, berarti luas ya. Organisasi bergerak di bidang sosial juga, kenasionalan juga. Oke, baik. Nah itu Bapak Ibu serta seluruh hadirin, profil dari Kak Ujang. Baru saja diperkenalkan ya beberapa aktivitas selama di kampus dan juga di luar kampus ya. Ini luar biasa tadi yang disampaikan ya keaktifannya. Nah ini sebagai mahasiswa tentunya banyak sekali ya
pemikiran-pemikiran yang mungkin saat ini yang dimana bertepatan pada hari ini ya. Nah ini mungkin untuk angkatan sekarang ini ya kita kan tahu ya di mana bahwa kondisi bangsa kita ini dilanda wabah COVID-19 ya. Kemudian juga kondisi juga berbarengan ya, berdekatan dengan bulan Ramadan. Nah satu sisi juga banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan di rumah aja gitu ya, yang mana yang merupakan suatu aturan dari pemerintah. Nah, sekarang kita ada beberapa yang ingin ditanyakan ke Kak Ujang ya, sebagai mahasiswa ya. Nah ini bagaimana nih untuk sebagai mahasiswa sendiri ya, dan ini adalah jiwa-jiwa pemuda ya, remaja pemuda yang mana kalau dikatakan ya menurut tren sekarang ini itu masuknya adalah generasi Z. Nah, artinya generasi yang melek dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Nah, bagaimana dengan Kak Ujang sendiri itu mensiasati dengan keaktifan berorganisasi, keaktifan di kampus ya. Lalu bagaimana juga dengan kondisi sekarang di mata pemuda ya, di mata pemuda terkait Pancasila saat ini, apakah masih dapat diterapkan di generasi muda atau malah melemah dan sebagainya? Bagaimana menurut Kak Ujang sendiri? Oke Pak, baik, saya akan sedikit ini ya Pak, dari Bapak. Apalagi kita berbicara tentang ini ya, pemuda milenial. Iya betul, iya. Karena memang kita tahu sendiri ya, apalagi pemuda milenial saat ini apa di generasi Z ini, kita sebagai pemuda harus bisa menciptakan sebuah resolusi yang dimana kita ada kaitannya dengan pemuda milenial gitu, yang dimana kita harus benar-benar mampu bersaing gitu dengan orang-orang yang mungkin jauh dibilang kata sebagai pemuda milenial, ataupun kita bisa mampu bersaing dengan dunia luar gitu Pak. Apalagi zaman sekarang itu zamannya ini ya Pak, udah 4.0 gitu ya. Iya, kita betul. Harus melek terhadap teknologi gitu. Karena salah satu senjata bagi pemuda milenial itu ya kita peka gitu, kita tahu akan teknologi yang sekarang saat ini kayak gitu. Iya, jadi benar-benar kita mampu mengembangkan atau melopori suatu kader atau kebangsaan yang benar-benar dari Pancasila, terkait misalnya kayak di sila-sila yang terkandung dalam Pancasila gitu Pak. Jadi benar-benar generasi milenial itu sebagai pusat dan kehidupan dengan sistem yang bertentangan dengan dunia kecanggihan teknologi, memang yang bisa mengantarkan kita menjadi generasi milenial yang sadar, yang sudah dimiliki oleh Tuhan juga kayak gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan positif dan setiap kemudahan yang diberikan. Terus benar-benar kita harus mampu gitu sebagai kaum milenial, khususnya kaum milenial Indonesia, yang harus dengan bijak gitu atau bijaksana dalam selalu adil atau berpikir secara kritis terhadap sesama, terus berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan umum, kan disebutkan benar-benar kepentingan kebaikan bersama kayak gitu. Apalagi generasi milenial ya Pak harus sadar gitu, benar-benar harus selalu bersinergi
yang harus benar-benar menciptakan persatuan gitu dan kesatuan bangsa gitu. Benar-benar kita tahu akan toleransi, memegang teguh pendirian yang diajak oleh bangsa luar gitu. Apalagi kan kita udah merdeka, tapi benar-benar kita meskipun kita sudah merdeka, tapi benar-benar kita harus tahu ketika udah merdeka apa sih yang harus kita lakukan. Ya kayak gitu. Terus benar-benar mengangkat derajat bangsa Indonesia lebih tinggi lagi daripada negara lain, bahwa ya Indonesia meskipun sudah merdeka itu ya kita Indonesia ya nggak gampang dijajah ataupun lemah dalam segi penjajahan kayak gitu. Terus menerus memajukan Indonesia yang lebih baik di tantangan global atau masa kini kayak gitu. Kalau ini Pak, hakikat untuk generasi milenial ini mungkin kan kayak kita juga sebagai pemuda milenial ya harus benar-benar memelihara atau mengamalkan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari gitu Pak. Jadi benar-benar melalui pendidikan itu salah satunya, karena memang pendidikan itu sangat penting ya. Apalagi apalagi zaman sekarang ya. Saya lihat khususnya di teman-teman saya dari teman SD, SMP mungkin banyak yang mereka tidak terbuka atau tidak tahu dalam dunia pendidikan, entah itu mereka pendidikan hanya sebatas SMA ataupun SMP gitu. Jadi benar-benar kita harus melek terhadap teknologi meskipun jangan sampai kita putus dalam hal pendidikan. Jadi benar-benar harus mengamalkan pendidikan itu sendiri. Terus generasi milenial itu harus sadar akan nilai-nilai Pancasila yang ditanam seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah, mufakat, keadilan. Gitu ya Pak, karena saya lihat pemuda sekarang itu hanya menghafal kayak gitu, jadi tidak benar-benar terhadap nilai-nilai Pancasila kayak gitu. Jadi benar-benar ya benar-benar kita sebagai pemuda milenials kita harus maju ke depan dengan membawa sebuah obor yang dapat menyalakan api semangat membangun Indonesia yang jaya di kehidupan yang lebih baik gitu di masa mendatang yang menuju keadilan kayak gitu. Oke. Wah, luar biasa ini ya. Dari pemaparan tadi Kak Ujang ya, ini menjadikan inspirasi ya, semangat untuk pemuda dan juga remaja saat ini. Nah ini tadi ya sedikit ada yang disampaikan oleh Kak Ujang sendiri. Dengan kondisi saat ini kita tahu semua diberikan kemudahan dengan teknologi ya, artinya apalagi dengan kondisi setiap pemuda itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya, tentunya. Ini kembali lagi seperti yang tadi disampaikan adalah ditentukan oleh pendidikan ya, pendidikan baik itu pendidikan di rumah ya, atau di sekolah ataupun di lingkungan ya. Nah, sekarang kita berlanjut Kak Ujang dari tadi apa yang dipaparkan ya. Nah, bagaimana Kak Ujang sendiri ya sebagai katakanlah saat ini mahasiswa dan tentu saja sebagai pemuda yang trennya itu milenial ya kan. Artinya setiap pemuda ini ya itu harus memiliki kepekaan tentu saja penguasaan teknologi. Nah bagaimana kondisi perekonomian yang beda ya, ada di pelosok desa ya, di perkotaan itu mungkin mereka tidak menikmati tidak menikmati dengan seperti para pemuda yang ada di kota. Nah, tentu saja ini ada hal ya. Nah, bagaimana
Kak Ujang sendiri dengan komunikasi dengan teman-teman ya, mungkin dalam berorganisasi dan sebagainya. Nah itu mensiasatinya bagaimana tuh dengan hal seperti itu ya, supaya Pancasila ini dalam artian di mata pemuda itu masih melekat itu kan. Sekarang itu mudah mengeluh ya, mudah malas, apalagi teknologi mau belanja tinggal mager gitu kan. Terus apalagi kondisi mahasiswa tuh misalnya mau menjelang akhir itu kadang godaan malasnya tuh tumbuh gitu. Nah bagaimana dengan Kak Ujang sendiri gitu ya, artinya mensiasati itu semua gitu supaya terbangun motivasi untuk teman-teman kita semua. Silakan. Ya Pak, yang pertama tadi ya terkait pendidikan sendiri ya Pak. Ya. Iya. Jadi kita sebagai pemuda milenial ya seperti saya tadi bilang benar-benar harus melek mata gitu, harus benar-benar mata pasar kita tuh benar-benar menuju ke depan, bahwasanya ya kita sebagai pemuda khususnya di Indonesia ini kita harus tahu akan teknologi, apalagi Indonesia khususnya benar-benar banyak tuh program-program yang memang bisa mempermudah gitu bagi setiap pemudanya, bangsanya, entah itu melanjutkan studinya kayak gitu. Apalagi pemerintah banyak tuh Pak program-program beasiswa, kayak beasiswa khusus yang 3T itu yang tertinggal, terluar itu ada itu beasiswa khusus khusus orang yang memang dikategorikan rumahnya jauh ke kota atau ada yang memang terpencil, itu ada juga Pak. Apalagi beasiswa itu sangat banyak Pak, apalagi S1 S2 itu kalau kita benar-benar melek, kalau kita benar-benar cari informasi itu kita pasti gitu Pak dapat. Kita nggak perlu benar-benar harus pinter, benar-benar nggak harus kita merasa tidak kurang lebih baik dari orang lain, tapi benar-benar kita harus semangat, harus benar-benar mencari informasi, harus benar-benar melangkah jauh lebih baik dari sebelumnya, meskipun kita merasakan kegagalan itu bukan solusi yang tepat gitu. Jadi benar-benar kita harus melek terhadap teknologi, apalagi pemerintah itu sangat menyediakan fasilitas bagi kaum pemuda yang dikatakan tadi Bapak itu ya kembali lagi sama orangnya gitu, sama pemudanya, apalagi yang malas terhadap mencari informasi dan lain sebagainya. Dan itu yang saya lakukan sih Pak, benar-benar kita harus benar-benar aktif, entah itu di luar kampus ataupun di dalam kampus. Jadi benar-benar kita itu harus aktif, jangan hanya diam di kosan misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar aktif di organisasi itu nggak hanya 1-2 gitu. Jadi benar-benar mengembangkan skill kita, memanfaatkan ya. Jadi benar-benar kita tahu permasalahan di dunia itu seperti apa, apalagi ketika kita memang udah berkompeten di organisasi, itu akan memaksimalkan kita atau dibutuhkan dalam bidang pekerjaan nanti ke depannya. Oke, diskusi semakin memanas nih ya, semakin menarik. Oke, baik Kak Ujang, kita masuk ke sesi berikutnya nih ya. Pak. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Setelah tadi ada gambarannya dari bagaimana mahasiswa, apalagi di luar kota ya, di Jogja ini dalam artian kan artinya jauh dari rumah. Nah, sekarang Kak Ujang kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, mungkin tentu diingat ya selama berpendidikan 3 tahun ketika di SMP Islam Musnari. Kira-kira Kak Ujang yang sampai sekarang apa sih yang masih diingat nih dengan SMP Islam Mustari selama waktu itu pendidikan di SMP Islam Mustari? Yang diingat oleh Kak Ujang nih. Nanti biar adik-adik kelasnya menginspirasi kehebohannya, menariknya. Bahkan ini ada SMS masuk ya, WA nih, mungkin menyapa ke
teman-teman seangkatan atau adik kelasnya yang bisa jadikan motivasi sampai Kak Ujang ini kuliahnya itu, nah, ya itu kan butuh mental juga kan, mental ya. Nah, kira-kira apa nih pengalaman yang menarik selama 3 tahun di SMP Islam Mustari? Silakan Kak Ujang. Baik, kalau untuk pengalaman di SMP Islam Mustari banyak banget ya Pak. Iya. Jadi benar-benar titik awal mulanya kita berkembang, titik awal mulanya saya mengenal organisasi itu ya di SMP gitu Pak. Iya. Apalagi dulu saya pernah menjabat mencalonkan sebagai ketua OSIS ya Pak di kelas 7 itu. Iya Pak. Lawannya itu kakak kelas di kelas 8, kelas 9. Adalah itu pengalaman yang banyak. Jadi benar-benar selama di SMP Islam Mustari saya benar-benar pengalaman banyak, benar-benar ilmu yang diterapkan itu benar-benar nyampe gitu Pak. Apalagi SMP Islam Mustari ini unggul dalam bidang Islamnya itu benar-benar beda dengan SMP yang lain gitu Pak. Yang tadinya kita nggak bisa bahasa Arab tapi kita bisa terus bercakap meskipun tahu akan percakapan bahasa Arab kayak gitu. Nilai-nilai Islam itu benar-benar dipegang teguh gitu sampai sekarang gitu. Ya terus selain itu di SMP Islam Mustari itu kan memang sekarang udah cukup terkenal juga, udah banyak murid-muridnya, terus lulusannya baik-baik sampai ke negeri yang ada di kota pun terrealisasi gitu ya Pak, alhamdulillahnya. Jadi SMP Al Mustari saya benar-benar aktif di OSIS juga, OSIS ya, permukaan juga, ya. Terus saya pernah juara 3 lomba kaligrafi. Wah, masih diingat ya? Iya Pak. Oleh Mas Satu Kota Bogor. Iya, alhamdulillah. Pengalaman besar banget, pengalaman titik awal prestasi itu Pak. Sampai pialanya itu paling besar ya Pak, dibawa ke SMP. Iya. betul. Iya. Kalau itu pialanya masih ada ya Pak ya? Masih. Iya, masih. Itu kan jadi inspirasi ya buat adik-adiknya ya, yang angkatan sekarang kan lihat setiap jenjang tuh perkembangannya seperti apa gitu. Oke, Kak Ujang, nah ini tadi yang menarik ya. Nah, kan pasti ada yang suka dukanya nih ya selama 3 tahun. Dalam artian yang agak sedihnya dalam artian selama di SMP Islam Mustari ini yang paling oleh Kak Ujang ingat itu ya kan tadi programnya sebagainya. Nah sekarang yang membuat Kak Ujang itu teringat sampai sekarang gitu ya, misalkan bermain atau apa dengan teman seangkatan yang lalu. Nah kira-kira apa tuh Kak Ujang yang bisa jadikan bekal yang sampai sekarang dari pelajaran yang diingat tuh yang mana, terus dari expo dan sebagainya. Kira-kira apa tuh Kak Ujang? Mungkin untuk pengalaman pesan mungkin jadi benar-benar dari segi guru-gurunya Pak. Kalau menurut saya ya, jadi guru-gurunya itu benar-benar memanggil dan menerapkan terhadap muridnya itu secara kompeten, benar-benar masuk terhadap muridnya kayak gitu. Apalagi kita kalau misalnya di kelas banyak bertanya kayak gitu, guru-gurunya juga sangat bijak, benar-benar terhadap siswanya itu, meskipun kita kurang dalam hal misalnya matematika kayak gitu, tapi kita itu tahu terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi benar-benar kita itu bisa belajar secara personal terhadap guru tersebut kayak gitu. Oke. Terus
apa ya, mungkin kayak ini ya, kayak benar-benar aktif di organisasi itu seperti apa, nyampe pulang malam, apa Iya, itu nyampe pulang malam gitu Pak. Iya, ya, terus pengalaman ini ya. iya, terus pernah jalan kaki dari sekolah ke rumah lewat kebun karet, Hmm. kerasa banget itu. Kalau Kerasa misalkan ya. 2 kali ya Pak, itu kan benar-benar uang Iya, iya. sama uang jajan. Ya paling kalau saya pulangnya itu saya jalan kaki gitu lewat kebun karet, Iya. terus ke Bogor. Perjuangan ya, Iya, benar, perjuangan luar biasa. iya, Oke. Waduh, iya, ini makin ini ya, Kak Ujang nih ya, dari menggugah ya. Artinya kan dengan milenial nih, ya kan, diberi kemudahan. Apalagi sekarang kalau mau berangkat sekolah, tinggal naik Grab, ya kan. Terus online, mau belanja, mau keluar, ada online juga, ya. Terus sesuatu tuh sekarang diberi kemudahan dengan teknologi, ya kan. Nah, menurut Kak Ujang sendiri nih, sebagai penutup terakhir nanti, close statement ya, close statement, sekaligus nanti ada ajak-ajakan. Nah, menurut Kak Ujang sendiri, dengan bagaimana nih agar pemuda milenial ini mempertahankan, menerapkan Pancasila itu, walaupun dengan kondisi teknologi yang semakin canggih. Itu seperti apa? Silakan Kak Ujang. ya. Jadi kalau untuk penerapannya sendiri apa ya? Jadi kita kembali lagi sama apa ya, skill, kemampuan kita yang digeluti kayak gitu. Ya. Jadi benar-benar kita terbuka, kita membuka sebuah relasi kayak gitu kan, salah satunya penting ya Pak. Nah, Iya, relasi betul. itu benar-benar wajib kita pegang dulu kan, itu buat kedepannya kita sama pekerjaan kayak gitu. Terus ini sih Pak, kayak apa ya, jadi mengembangkan sebuah ide atau inisiasi dalam memberikan perubahan terhadap pemuda milenial. Misalnya kita membuat sebuah program ataupun apa ya, studi kasus dalam mengembangkan apa yang mencakup dengan masyarakat banyak, yaitu benar-benar mengabdikan terhadap masyarakat. Oke, waduh, luar biasa nih. Luar biasa Kak Ujang ya. Mudah-mudahan menggugah semangat pemuda, remaja ya. Nanti kan ini akan di-share semua dialog ini ya, untuk menginspirasi terutama untuk OSIS ya, kemudian juga dari Pasus Pramuka, lalu juga Duta Infak yang ada di SMP Samostari sekarang akan mendapatkan artinya masukan ya dari kakak-kakak ini ya, mudah-mudahan menggugah. Baik, Kak Ujang, terima kasih ya. Bincang-bincang tadi mau 1 jam bersama dengan Kak Ujang. Iya Pak. Ya, tapi karena ada waktu juga ya, terima kasih ya atas waktunya, kesempatannya. Iya Pak. Mudah-mudahan dengan kondisi sekarang ini jaga kesehatan, mudah-mudahan ya COVID ini cepat berlalu sehingga Kak Ujang sukses ya, lulus mudah-mudahan tahun ini ya nanti ya. Iya, tahun ini Pak, tapi rencana saya mau lanjut S2 Pak, rencana pengen. Oh, subhanallah, luar biasa. Ya, amin. Mudah-mudahan ya niatnya, rencananya dilancarkan ya, Ujang ya. Jangan lupa tetap komunikasi ya, tetap komunikasi harus terus berjalin ya Pak. Komunikasi silaturahim baik dengan alumni ataupun adik kelasnya. Insyaallah ada di lain waktu kesempatan nanti ada event ya yang berhubungan dengan kegiatan OSIS dan sebagainya. Jadi kayak Kak Ujang ajakan-ajakannya, promonya silakan. Mudah-mudahan
Bapak Ibu orang tua dapat mendengar. Kak Ujang, silakan. SMP Islam Al Mustari, apalagi untuk para bapak murid, ibu bapak sekalian gitu ya Kak. Bahwasanya ya SMP Islam Al Mustari ini merupakan salah satu SMP yang yang harus bagi siswa SD kayak gitu, kalau mau melanjutkan sekolahnya di SMP Islam Al Mustari tinggal bisa datang langsung ke Jalan Arya Setialaga. Di situ kita benar-benar tahu akan pengembangan SMP Islam Al Mustari gitu ya Pak, apalagi SMP Islam Al Mustari dalam pengembangan Islamnya itu beda dengan SMP yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau paling kayak gitu sih Pak. Untuk closing statementnya gimana Pak? Belum ya? Ya, terakhirnya silakan Kak Ujang. Terakhir ya Pak. Iya. Ya paling kalau untuk closing statement dari saya itu kita sebagai pemuda milenials harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ya Pak ya. Iya, betul. Kepemimpinan itu benar-benar harus dipegang teguh, terus dalam meraih masa depan, khususnya pemuda milenial bisa mewujudkan bangsa yang berkedampingan secara damai gitu. Terus amin. Ya, bisa saling menghormati gitu. Terus kita benar-benar selalu berpikir kritis, peka terhadap kehidupan, pengembangan teknologi dan inovasi kayak gitu, benar-benar buka mata terhadap apa yang sudah banyak yang bangsa Indonesia kasih gitu ya Pak. Baik. Terima kasih Ujang ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, silaturahimnya ya. Insyaallah ke depannya mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu serta adik kelas, kakak kelas, alumni dimanapun, baru saja kita berdiskusi dengan Kak Muhammad Ujang Wajir, salah satu alumni lulusan SMP Islam Al Mustari dan sekarang berstatus sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Yogyakarta. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk Kak Ujang ya. Bapak akhiri atas diskusi kali ini kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, masih Ujang ya. Pak, sukses buat Al Mustari. Makasih. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja tuntas sudah berdiskusi selama 30 menit ya bersama Ujang Sawajir, salah satu alumni SMP Islam Al Mustari yang sekarang mengenyam pendidikan di salah satu kampus Institut Pertanian Yogyakarta. Ya, terima kasih atas perhatian semua Bapak, Ibu, alumni berbagai angkatan, serta seluruh peserta didik kelas 7 sampai dengan kelas 9. Mudah-mudahan terinspirasi. Dan tadi yang disampaikan, meskipun dengan kondisi saat ini mewabah COVID-19 dan juga kondisi bangsa kita ini dengan perkembangan teknologi yang cepat dan canggih, tapi tetap di hari lahir Pancasila ini tetap kita harus bertahan ya, bertahan, jaga semangat Pancasilanya, terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apabila ada perbincangan ini ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Apabila ada hal yang di luar pembicaraan, sekali lagi kami mohon maaf dan undur diri, dan kita nanti insya Allah live interaktif Instagram ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dari saya cukup. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Oke.